luar biasa. Apis dorsata. Ada juga madu lalat. Pesta deh. Coba kita tangkap. Susah. Ini yang ambi. Jadi memang kalau bibit dari PPKS ini hampir rata-rata sering kena crow disease. Jadi busuk pelepah, patah-patah seperti ini. Ini hampir seluruhnya kena. Cuma sudah pulih. Nah, ini salah satunya. Kita bisa lihat, walaupun dia bisa pulih, tapi paling tidak cukup mengganggu pertumbuhannya. Untuk kelapa sawit memang pada usia 24 ketika dia bunga betinanya sudah mulai muncul, itu memang wajib dikatrasi. Katrasi yang paling bagus adalah ketika dia masih dalam bentuk selundang sebenarnya. Nah, seperti ini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa dikatrasi, sudah layak. Kalau dia udah cengkeh sebenarnya sangat disayangkan sekali, karena dia sudah cukup banyak energi yang dikeluarkan oleh tanaman kelapa sawit seperti ini. Ini sebenarnya kita telat dalam melakukan katrasi. Dan ini sebenarnya energinya sudah cukup besar dikeluarkan oleh tanaman, sehingga seharusnya energi tersebut untuk pembesaran pokok pohon malah jadi buah. Ini yang sangat disayangkan. Nah, ini madu berpesta. Di tanaman kelapa sawit memang tidak dianjurkan untuk pembuangan pelepah bawah. Itu memang sengaja dibiar busuk atau mati di batang, karena kalau kita bersih bawahnya itu akan menyakiti tanamannya. Ini harus jadi perhatian kawan-kawan. Kebun ini tidak terawat, dan ini memang kalau selama ini kawan-kawan sering posting, sering mau review kebun yang sangat bagus, ini kita review kebun yang amburadul ini, dimana pemupukannya termasuk jarang sekali. Alhamdulillah, karena memang bibitnya unggul, insya Allah pertumbuhannya akan dapat kembali normal dan tidak akan mengecewakan. Hampir semua 90% saya menanam bibit dari PPKS. Cuma ada juga yang saya tanam punya Sriwijaya. Ini Sriwijaya 5. Saya tanam memang berdasarkan SK kementeriannya. SJ5 ini dari Sriwijaya, dia tidak ada serangan busuk pelepah atau crow disease. Dan kemudian saya tanam karena walaupun jaraknya dekat, karena memang SJ5 rekomendasi jarak tanamnya 8x8. Jadi memang ya bisalah untuk tambah-tambah di lahan yang terbatas ini. Ini PPKS. Oke, kawan-kawan, ini kita bandingkan dengan kebun punya teman yang tidak jauh dari kebun saya. Kebunnya cukup terawat, pupuknya teratur, dan hasilnya pun tidak mengecewakan. Kita bisa lihat, ini jenisnya PPKS. Kalau tidak salah saya, kemarin kalau tidak yang ngambil 540. Ini pokok tanamannya. Usianya pun tidak jauh berbeda. Kalau tidak salah saya, ini nanamnya hampir berbarengan lah. Lihat. Ini TBS-nya. Lumayan. Kebun luar biasa. Dan perawatan cukup teratur.
Sawit ini tanaman yang jujur. Jadi ini contohnya, kalau bekerja dalam tanpa dilakukan pengawasan, seharusnya ini tidak perlu dipruning, tidak perlu dikatrasi pokok ini, karena sebelumnya sudah pernah dilakukan. Cuma tanpa pengawasan. Nah, tidak semua pegawai atau pekerja itu paham pokok-pokok seperti apa yang perlu dikatrasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tandan. Kita bisa bayangkan begitu besarnya kerugian kita jika kita melakukan katrasi yang telat. Jadi udah berapa banyak kandungan unsur haranya N, P, dan K-nya yang dilakukan oleh pohon kelapa sawit ini untuk menghasilkan buah. Ini masih perlu 1 atau 2 hari, 1 hari lah, tapi dari pagi untuk melakukan penyemprotannya. Luar biasa. Smart. Kawan-kawan mungkin sudah cukup menganggap, karena memang tuannya yang punya kebun tidak terlalu rajin nih. Oh, taruh di bawah lah kita. Lahan ini bekas lahan TI. Sebelum ditanami kelapa sawit, ini lahan pondok lah. Tambang, jadi tanahnya kurang subur. Itu tanah buangan lah istilahnya. Paling di mobil lah. Kemudian sempat juga ditanami karet. Mobil. Walaupun pada akhirnya ditumbang karena karet tumbuhan tidak sempurna. Mandor kawat. Nah, ini kau kebetulan bawa. Ini apa, Pak? Halo, Pak. Ke kebun, Pak, bilang kan? Halo, Pak. Ke kebun, Pak. Jadi ini yang kita kerjakan. Jumlah tanamannya cuma 170 pokok. Dominan PPKS. Ada beberapa juga yang menggunakan Swijaya, yaitu bekas TI. Hitung lo berapa ikok nah? Bisa lihat bekas. Hitung lo batang tuh. Jadi Azam tuh tahu berapa ikok yang diturun di sini. Bangka hampir rata-rata. Banyak sekali bekas. Oh, semua lahan tidak terlalu terawat. Jadi ini lahan sangat menderita kelapa sawitnya. Damuri. Karena memang tidak dipupuk dengan kebun tidak turun semak, disemprot dengan rutin. Kebun itu banyak sekali yang harus dibenahi di kebun ini. Kalau menurut orang tua,